Hai, kembali lagi dengan saya Ronald Gultom. Saya adalah personal trainer. Ya, sampai saat ini topik saya hari ini yang mau saya bawakan adalah latihan menurunkan berat badan. Tonton ya sampai selesai supaya program turun berat badan kalian itu tambah berhasil. Ya, ditonton. Oke. Kalau kita berbicara dengan menurunkan berat badan, ada yang mudah dan ada yang sulit melakukannya. Kenapa bisa seperti itu? Atau sebagai contoh, si A saat menjalankan program turun berat badan, dia enjoy, sedangkan si B kadang ingat, kadang enggak. Jadi sering lupa. Bahkan pikirannya masih ya hari ini, ya besok aja lah. Kalau hari ini gagal ya masih ada besok. Nah, jadi masih ada hari besok. Nah, kenapa bisa seperti itu? Atau kamu juga kayak si B? Tulis komentar kalian di bawah ya, kalau memang kalian yang mana aja, si A atau si B. Oke, jika kalian suka dengan topik ini, tolong di subscribe. Kalau tidak suka, tulis komentar kalian di kolom komentar. Saya akan lanjut lagi. Otomatis kalau ditanya caranya buat menurunkan berat badan, solusi yang pertama adalah olahraga. Kenapa olahraga ya? Melatih otot badan kalian secara keseluruhan sehingga otot bertambah kuat, peredaran darah semakin lancar, dari segi postural tubuh kalian semakin bagus. Apakah kalian tidak mau memiliki badan seperti itu? Kalau kalian mau, tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Oke, kita jelas. Tadi solusi pertama adalah olahraga. Nah, olahraga apa yang harus dilakukan? Nah, sebagai saran saya merekomendasikan itu adalah HIIT, high intensitas interval training. Ya, kenapa kalian tahu jenis olahraga yang kalian lakukan pada saat program menurunkan berat badan kalian? Kalau misalkan teman kalian nanya atau siapapun nanya ke kalian, jadi kalian tahu, oh saya olahraganya ini, saya melakukan ini. Nah, itu seperti itu maksud saya. Tadi kan saya rekomendasikan adalah HIIT, high intensitas interval training. Kenapa di high intensitas interval training? Kenapa enggak exercise atau olahraga yang lain? Kan banyak. Atau juga buat bisa membantu menurunkan berat badan. Iya benar. Tapi salah satunya adalah HIIT. Nah, alasannya saya merekomendasikan HIIT adalah, coba dilihat di atas ini udah saya buat. Nanti kalau saya jelasin semuanya, kenapa HIIT, kenapa enggak yang ini, ya bisa panjang lebar saya ngomongnya dan tambah panjang durasi video kita ini. Oke, solusi yang pertama tadi olahraga, dan yang kedua lanjut ke jenis olahraganya, dan yang ketiga otomatis adalah panduannya. Nah, ini juga harus tahu. Jadi semua tertata dengan baik supaya memaksimalkan hasil program buat menurunkan berat. Jadi panduannya adalah, pertama kalian harus membagikannya, yaitu dari segi frekuensi latihan kalian itu dalam seminggu itu berapa kali. Nah, sebagai saran ya, atau ya sebagai saran aja, frekuensi latihannya bisa 3 kali seminggu ya. Durasi latihan, karena ini high intensitas interval training, durasinya nggak usah lama-lama, yaitu 20-30 menit. Nah, ini nanti panduan ini saya akan tampilkan ke layar HP kalian atau layar monitor kalian lah ya, supaya lebih gampang kalian untuk melihat. Saya akan memberikan contoh sama teman saya exercise high intensitas interval training, tetapi di video ini karena levelnya ini adalah buat pemula ke atas. Kalau memang kalian pemula, saya udah kasih beberapa clue supaya kalian tidak melakukan exercise yang saya contohkan ini nanti. Oke. Jadi saran saya tetap sesuaikan sama kemampuan kalian. Oke. Nah, nggak sabar lagi kan buat menonton videonya, buat ngikutin bagaimana exercise high intensitas interval training. Nah, langsung aja tonton. Oke.
bagaimana? Kira-kira kalian sanggup kan melakukan exercise-nya? Kalau tidak sanggup, coba tulis di kolom komentar apa komentar kalian. Oke. Nah, sebagai penutup, ya saya yakin kalian pasti bisa melakukannya. Jika kalian merasa sulit, ya jangan terlalu dipaksa, lakukan yang bisa Anda lakukan. Ya, harapan saya bisa membantu kalian melalui dengan channel YouTube saya ini. Makanya itu kalau memang kalian suka dengan semua topik yang saya bagikan di channel saya ini, tolonglah ya di subscribe karena gratis juga. Oke. Nah, penting jangan sampai lupa ya, karena exercise atau olahraga sudah, yang terakhir adalah ini yang sangat penting ya, supaya program turun berat badan kamu itu berhasil pada saat diet. Lakukan hal yang saya bilang ini. Yang pertama adalah perhatikan dari jumlah kalori yang Anda konsumsi, ya, dari jumlah total energi yang dibutuhkan badan kalian juga. Nah, seberapa banyak yang dibutuhkan badan itu tergantung aktivitas yang Anda lakukan juga. Ya, nanti di topik yang lain nanti akan kita bahas ya mengenai dengan nutrisi dan kalori. Oke. Yang kedua, perhatikan sumber karbohidrat, protein, dan lemak yang kalian masukkan dalam menu diet kalian. Nah, sebagai contoh sumber karbohidrat yang sehat adalah karbohidrat yang berserat tinggi. Contohnya adalah sayur-sayuran, beras merah, ubi-ubian. Sumber protein, ikan, tempe, tahu, telur, daging, ya, daging ayam, daging sapi bisa. Nah, sumber lemak yang bagus adalah kuning telur, kacang-kacangan, kacang mede atau kacang almond, ya, alpukat dari suplemen juga bisa Anda dapatkan lemak baik. Nah, dan yang ketiga adalah perhatikan penyajiannya, bukan jenis, ya, maksud dari penyajiannya adalah cara memasaknya. Jadi jauh lebih baik pada saat proses memasaknya adalah bisa dipilih dipepes, dipanggang, di steam atau dikukus, atau mau ditumis juga boleh. Oke. Nah, yang terakhir, timing atau waktu makan kalian. Maksudnya adalah makanlah sebelum terlalu lapar dan berhentilah sebelum terlalu kenyang, atur waktu makan Anda dengan baik, ya kan? Dan yang terpenting, jangan suka menahan rasa lapar ya, dan tetap sesuaikan dengan kalori yang Anda butuhkan. Seimbangkan antara total energi yang dibutuhkan badan kalian pada saat menggabungkan semua keempat elemen yang tadi yang saya bilang, yaitu adalah berapa kalorinya, penyajian seperti apa, waktu makannya berapa kali, nah, sumber pemilihannya juga. Nah, itu maksud saya. Oke. Jadi semoga kalian mengerti dan paham supaya kalian bisa melanjutkan dan mendapatkan hasil program menurunkan berat badan kalian. Oke, sampai sini paham kan? Kalau memang kalian tidak paham, coba di kolom komentar ditulis apa yang kalian tidak paham ya, nanti akan saya balas. Nah, saatnya saya bilang pamit ke kalian, dan semoga topik saya ini bermanfaat, dan sampai ketemu di topik berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.